Oke guys, welcome to my channel. Kita akan membicarakan tentang jejak pabrik gula Kadipaten dan segala kehidupan di dalamnya tempo dulu, in memoriam jelasnya. Overview: the Kadipaten Sugar Cane Factory as well as the Jatiwangi Sugar Factory had settlement like their Dutch employees, or what the indigenous people used to say at the time as logi. To transport sugar cane, the Kadipaten Sugar Factory used a lorry after replacing cart from sugar cane plantation. The Dutch lorry line includes Sukawera in the north, Panyingkiran in the south, Balida in the east, and Ujung Jaya in the west. To go to the north, even lorry bridge was built over the Cimanuk River in the Pakuburum area, and it is still standing today. Selayang pandang tentang pabrik gula Kadipaten adalah pabrik gula Kadipaten sama halnya dengan pabrik gula Jatiwangi, memiliki pemukiman bagai pegawai Belanda, ya, atau yang biasa warga pribumi bilang pada saat itu dengan sebutan loji. Untuk mengangkut tebu pabrik gula Kadipaten menggunakan kereta lori, kalau di kita gotrok, setelah menggantikan pedati yang ditarik dengan kerbau dari perkebunan tebu. Jalur kereta lori Kadipaten mencakup Sukawera di utara, Panyingkiran di selatan, Balida di timur, dan Ujung Jaya di barat. Untuk menuju kawasan utara bahkan sampai dibangun jembatan lori di atas Sungai Cimanuk di kawasan Pakuberem dan masih berdiri hingga saat ini. Ini foto tempo dulu ya. Ini beringin yang sekarang ada di depan MTS yang mau ke Omas ini ya. Oke, ini juga tempo dulu, foto pabrik gula tempo dulu. Oke. Karang Sambung Port, it used to transport sugar factory product by ship via the Cimanuk River. But after the construction of the Cirebon Kadipaten railway line belonging to the private company SGS, the transportation of the factory product which switched to using the train to the Cirebon port. Access to transportation by train was made easier with the branch line. Trains from the Kadipaten train station entered the sugar factory complex. The fate of the Kadipaten Sugar Factory was the same as the Jatiwangi Sugar Factory because it was considered unprofitable in the early 2000s. The sugar factory that had raised the name Kadipaten had to be closed. Untuk mengangkut hasil pabrik gula dipergunakan pelabuhan Karang Sambung dengan diangkut kapal melalui Sungai Cimanuk. Namun setelah dibangunnya jalur kereta api Cirebon Kadipaten milik perusahaan swasta SCS, pengangkutan hasil pabrik beralih menggunakan kereta api menuju pelabuhan Cirebon. Akses pengangkutan dengan kereta api dipermudah dengan adanya jalur cabang kereta api dari stasiun KA Kadipaten masuk ke dalam komplek pabrik gula. Nasib pabrik gula Kadipaten sama dengan pabrik gula Jatiwangi karena dianggap tidak menguntungkan pada awal tahun 2000-an. Pabrik gula yang sudah membesarkan nama Kadipaten nyatanya harus ditutup. Ini sebuah kantor yang sekarang sedang berdiri ya. The building has been standing right now above the Kadipaten Suryato Serba building and have been painted several times. The building is not tested at all. That was an employee. Ya. Nah, ini ya, bangunan ini sekarang masih ada di tepat berada di atas bangunan Toserba Surya hari ini di Kadipaten dan telah mengalami pengecatan beberapa kali sampai sekarang bangunan itu tidak dirobohkan sama sekali. Dulu kantor itu tempat bekerjanya para staf dan para karyawan termasuk Sinder, dokter gula, termasuk karyawan yang lain di pabrik gula. Nah, ini bangunan ini sekarang masih kokoh berdiri dengan beberapa polesan ya, tapi tidak dirubah bangunannya, masih tetap seperti itu. My assumption, karyawan pabrik gula yang punya kedudukan tinggi disebut staff dan mereka disediakan perumahan yang gede ya, yang besar di sekitar area pabrik gula Kadipaten dengan bangunan yang masih kental berbau kolonial. Jujur saja saya selaku orang di luar lingkungan pabrik ketika masuk ke perumahan itu terasa rada-rada angker ya, berbau mistik. Karena memang ada
ada makam penjajah yang ada di sekitar komplek pabrik gula ya, di dekat perumahan memang ada itu di situ. Sebagian dari anak-anaknya memang terkesan eksklusif, maksudnya anak-anak stafnya, dan nampak beda dari yang sama. Kalau zaman sekarang mungkin termasuk golongan anak-anak yang borju ya, jadi sepertinya ada jaga jarak begitu kepada kita ya. Itu yang saya pernah rasakan karena saya pernah punya teman anak staf ya. Pabrik gula juga mempunyai tim sepak bola yang solid dan tangguh dengan para pemain yang sempat terkenal di sekitar Kadipaten. Bila tidak salah, saya sempat mengingatnya beberapa nama para pemain bola di tim pabrik gula Kadipaten, seperti Kang Bebed, sekarang alhamdulillah masih hidup. Mudakir ya, kalau tidak salah sudah meninggal ya, Haji Mudakir. Pupung, VI, Wirta, Otong, Karyadi juga masih ada. Mereka bisa dikatakan sebagai bintang lapangan hijau pada zamannya pada saat itu. Sebagian mereka sudah pensiun dari pabrik gula karena pabrik gula juga tutup, dan sebagian masih ada sampai saat ini. Namun usia mereka sudah lanjut dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Mereka adalah legend. Now the sugarcane factory has changed its function to a Surya department store, and there are many shops beside it. There is swimming pool and magnificent hotel will soon be standing. Everything has changed according to the Dutch era toward the red light, which has been divided into with the green line. Yes, it has changed 49 years ago, yeah, when I was in elementary school. Sekarang pabrik gula sudah berubah fungsi menjadi Surya atau serba, dan banyak pertokoan di sampingnya. Ada kolam renangnya juga, kolam renang Surya, dan sebentar lagi berdiri hotel yang megah. Semua sudah berubah sesuai perkembangan zaman, termasuk jalur Kadipaten menuju lampu merah itu sudah terbagi dua dengan jalur hijau. Ya, memang sudah berubah 49 tahun ke belakang ketika saya masih bersekolah di SD. Okay, thank you for your nice attention. Keep watching this video till the end. Share, like, and subscribe.